Bismillahirrahmanirrahim. Halo, what's up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di Analisa Technical Smart Money Concept. Hari ini hari Sabtu tanggal 14 September ya 2024. Saya akan kembali share analisa di XAUUSD atau di Gold ya. Untuk 1 minggu ke depan ya. Jadi ini weekly, kita coba analisa. Kita mulai dari time frame weekly. Nah, untuk minggu kemarin ini salah satu kemungkinan yang kemarin saya sampaikan ya di weekly minggu kemarin, bahwasanya ini setelah membuat akumulasi atau sideways selama 3 minggu atau hampir 1 bulan, itu akhirnya dia berhasil break membuat all time high baru ya. Jadi ini menyebabkan naik. Nah, nanti kita coba akan ulas di news dan di XY nya korelasinya nanti akan seperti apa ya. Nah, untuk weekly yang kemarin ini sangat bullish ya, hampir 1000 pips ya, sekitar 999 pips atau 99 dolar per token kenaikannya ya, hampir 100 dolar. Lalu kita coba cek apakah harga ini menjadi harga all time high-nya itu di harga 2586.160. Ini menjadi all time high terbaru kita. Terus ya, selalu menciptakan all time high baru. Nah, kapan koreksinya? Nah, tidak ada yang pernah tahu. Apalagi nanti ditambah di minggu depan ada news high impact ya, yang sangat kita tunggu. Selain NFP ada FOMC ya. FOMC di bulan September ini ada harapan atau ada kemungkinan bahwasanya ada pemotongan tingkat suku bunga yang tadinya 5,5 basis point akan menurun menjadi 5,25 basis point. Nanti kita cek di Forex Factory ya. Oke, dari time frame weekly-nya terlihat bullish ya. Kemudian kita coba time frame di daily ya. Daily-nya setelah hari Kamisnya, malam Jumat ini, ternyata di hari Kamisnya ini yang cukup signifikan ya. Kemarin itu hari Kamis itu 500 pips, kemudian dilanjut di hari Jumatnya ini tidak ada news ya. Ini sekitar 289. Nah, ini coba kita lihat secara daily-nya dia sudah mulai agak masih kuat, tapi dia lebih kecil daripada hari Kamis ya. Ini di daily-nya seperti itu. Oke, untuk daily-nya kita cek. Yang tadinya inducementnya di sini sekarang sudah pindah ke sini. Jadi untuk inducement daily-nya itu di angka liquidity-nya di sekitar kemarin SSL-nya ya di 2470.85. Itu menjadi inducement di daily. Nah, tapi kita lihat di sini ada akumulasi ya. Ini adalah zona akumulasi kita. Jadi itu menjadi demand-nya. Ini menjadi demand. Apakah harga akan begini? Hari Senin kita coba lihat apakah dia akan membuat penurunan koreksi dulu ya, artinya baru akan lanjut naik. Karena di hari kita cek nanti di Forex Factory. Coba kita ke news dulu ya. Oke, kita sudah ada di news ya. Nah, di minggu depan itu lumayan high impact ya, di hari Selasa, kemudian di hari Kamisnya ya. Di hari Senin tidak ada news high impact. Nah, di hari Selasanya di jam 7.30 malam itu ada 2 rilis data ya. Yang pertama core retail sales di month of month itu previousnya 0,4%, forecastnya 0,2%. Ini menandakan adanya prediksi atau forecastnya ini adanya penurunan atau koreksi di indeks dolar ya. Apakah kemungkinan harga akan naik dulu untuk XAU? Nah, tapi di jam yang sama itu ada retail sales ya, news high impact juga ini ya. Itu previousnya 1%, kemudian forecastnya minus 0,2%. Jadi ini juga bad news ya untuk USD ya. Jadi dua rilis data ini menunjukkan bad news USD ya. Apakah berarti di hari Senin Selasa kita coba lihat dulu apakah sudah ada di low time frame itu untuk change of character, misalkan dia penurunan
maksud saya apakah ada indikasi bahwasanya untuk indeks dolar ini akan mengalami koreksi dulu ya menuju zona demand-nya. Apakah dia akan lanjut menaiki? Apakah dia bikin akumulasi dulu ya? Nah, kemudian di hari Rabu tidak ada news impact, kemudian di hari Kamis ya dini hari FOMC ya. Ini ya. Previousnya 5,5%, kemudian forecastnya, nah ini sudah tunggu ya, tunggu 1 tahun lebih ini isunya cut rate. Nah ini ketika nanti ternyata benar-benar dipotong 5,25% karena memang sudah direncanakan bahwa tahun ini akan ada pemotongan tingkat suku bunga. Nah diprediksikan di bulan September ini. Cuman ini ya ada beberapa pertimbangan ya, beberapa analis itu mulai kayak ragu-ragu apakah benar nih di sini akan melakukan cut rate ya, karena sebenarnya kan inflasi itu kan kaitannya sama ini ya, tingkat suku bunga. Jadi inflasinya ini sudah mulai cenderung melambat. Jadi sebenarnya tidak ada alasan untuk melakukan pemotongan. Jadi bisa jadi dia justru akan tetap ya. Kalau untuk naik kayaknya enggak, mungkin akan tetap atau ada dua opsinya, tetap atau dipotong. Ini artinya sebenarnya lebih ke dovish ya, kecenderungannya memang akan sesuai dengan prediksinya ini gitu. Tapi kita juga harus ingat ya, di forex atau di gold terutama dan di indeks dolar itu biasanya kan orang akan buy on rumors dan sell on news ya. Ketika ternyata newsnya ini benar-benar terjadi, bisa jadi malah terjadi sebaliknya ya kan, itu sangat mungkin terjadi. Jadi kita ya kalau secara gini, kalau dilihat dari candle ya, dari technicalnya itu sudah sangat overbook ya. Jadi RSI-nya itu sudah terlalu mahal. Jadi apakah dia akan taking profit para smart money? Nah kita akan belum tahu ya, kita belum tahu. Kemudian di hari yang sama di jam 7.30 malamnya itu ada unemployment claims. Nah ini tingkat pengangguran atau orang yang tidak punya pekerjaan di Amerika Serikat itu di previewsnya, previewsnya atau nilai sebelumnya itu 230.000. Nah forecastnya atau diprediksi ini akan naik. Jadi diprediksi tingkat orang yang tidak mendapatkan pekerjaan ini justru akan naik ya. Berarti sama, ini juga bad news ya untuk USD ya, karena actual less than forecast is good for currency. Ini juga bad news ya. Ini bad news, ini bad news, ini bad news. Bad news untuk USD maksudnya ya. Jadi pair yang kaitannya sama XAU dengan indeks dolar itu akan mengalami kenaikan ya. Untuk minggu depan kemungkinan ada continuation ya. Apakah dia bikin base dulu, apa dia akan naik? Coba kita cek ya. Oke, sekarang kita akan kembali ke chart. Oke, kita sudah ada di chart ya. Coba kita cek di indeks dolar. Di XY-nya seperti apa? Oke, di daily-nya turun. Oke, dia naik. Wait, kita coba hapus ya. Oke, kita biar lebih clear ya. Nah, di sini ada candle yang sifatnya mother bar ini besar, dia di break sama candle ini. Nah ini juga agak rancu juga ya. Ini kalau kayak kita pakai view pemusang, dia justru akan mengalami rejection ke atas ya. Nah indeks dolar secara teknikal juga akan naik, tapi secara fundamental dia ada penurunan ya nilainya. Ya kita coba cek mana yang benar. Oke, kita kembali ke XAU. Gimana tadi? Nah kita coba cek di RSI-nya, di Relative Strength Index. Saya biasanya mengukur tuh di sini. Nah ini sudah overbook ya di atas. Di daily-nya sih untuk weekly, coba weekly-nya juga sudah berdivergent ya. Ini divergent ya. Untuk weekly divergent. Coba ke daily. Ke daily-nya divergent juga ya. Jadi kemungkinan sell on news. Jadi ternyata malah udah dari kenyataan malah pada taking profit ini para
smart money ini, para bandar ini nyari uang. Ya, kita coba lihat ya di hari Senin apakah seperti itu. Nah, secara RSI juga overbook di 4 jam coba. Sama. Nah, justru di 4 jam sudah ada mulai jadi bukan ini ya, bukan untuk tanda-tanda cok. Coba kita lihat, kita mapping dulu ya di 4 jam. Di 4 jam ini sebagai inducement. Kemudian di high validnya di sini. Oh. Ini menjadi break of structure, udah jelas. Dan dia menciptakan kompresi ini liquidity, dia akan disapu. Nah, ini juga liquidity nih. Kalau di 4 jamnya internal inducementnya di sini nih, pullbacknya. Apakah ada area yang bagus untuk area buy? Sebenarnya untuk area buy-nya, tapi ini belum ada inducement ya, jadi masih bisa naik dulu. Di sini area ekstrimnya itu di area harga 2487 ya. Dia kemungkinan akan turun untuk ngambil demand dulu, kemudian akan melanjutkan kenaikannya. Nah, di 4 jamnya sudah ada candle ini ya. Kita lihat Senin di 4 jam. Kemudian di 1 jam, oke, sudah ada tolakan, ada doji ya. Di 4 jam, di 1 jamnya nih, di 1 jam di sini calon inducement. Nah, ini calon ya. Jadi kalau misalkan harganya turun sampai situ, nah, dia akan begini, akan menuju ke area demandnya. Ini di harga pullback di H1 itu di 2563 ya. Nah, ini di H1 juga udah ada tolakan ya. Artinya masih bullish, tapi ya tidak menutup kemungkinan akan mengambil liquidity atau koreksi. Nah, ini trendnya apakah dia bisa tembus. Nah, ini kalau misalkan dia break trendline ya bisa jadi dia akan koreksi dulu ya. Ini kan chart pattern falling wedge ya. Kemungkinan akan seperti itu ya gerakannya di 1 jam. Ini juga order block ya, order block yang bagus. Ini order block yang ini sudah dimitigasi, sudah nggak fresh lagi, di bawah nggak ada ya. Ini coba kita kalau asumsikan di H1, kalau H1 sama ya bosnya sama H4 itu, kalau seandainya kita cek ya dari low valid sini, kita tarik Fibonacci sampai ini belum high valid ya, itu masih menjadi higher high. Area mana yang dituju? Nah, benar di area golden ratio ya. Ini menjadi area yang cukup bagus untuk area entry buy ya. Kita tunggu retracementnya aja. Di sini ada ekstrim tapi udah termitigasi. Ini juga udah. Ini udah diambil separuh. Nah, ini yang menyebabkan candle yang kemarin itu langsung melompat ke atas ini akan jadi area buy limit kita ya, di harga 2521 ya, sekitar segitu. Kita tandain ini untuk area buy limit sekitar segitu ya. Ya kalau misalkan entry di sini ya, ini kan di 1 jam ya. Dia berapa ya? 1000 pips. Coba kita cek 200 100 pips, 12 pips ya, 1/2 aja kalau misalkan kita ngebuy. Cuman kan kita butuh konfirmasi, tapi ini yang bagus ininya apa, jadi ini akan menjadi liquidity area atau demand area. Fibonacci-nya bisa mencapai 2600 ya, bahkan bisa lebih nih ya. Kita lihat dulu ya di sini ngebuy-nya ya yang realistis saja. Oke, itu analisa saya di minggu depan. Coba kalau kita lihat di time frame yang 4 jam lagi ya, kembali. Sebenarnya area ini apakah sudah memenuhi target ya gitu. Kita coba jejak yang terakhir itu di sini ya, di 4 jam. Itu area 21 yang pertama, target minus 27 itu sudah sampai, 618 juga udah sampai. Tinggal yang 2622 ini yang belum. Jadi mungkin benar di sini akan menjadi demandnya, kemudian dia akan melanjutkan kenaikannya, mungkin begini ya.
gini mungkin. Jadi masih bullish. Kalau misalkan kita entry sell ya tunggu di time frame yang kecil ya, misalkan di M15 atau M5, coba kita cek. Oke, kemarin di hari Jumat Black Friday yang ngesel nih, sellernya kena tumis nih. Saya juga nebak kemarin kena SL plus mulu. Karena sebelah kiri itu kalau untuk all time high itu yang kosong kan, nggak ada acuan apa-apa. Jadi kita berharap dapat pucuk terus gitu, ternyata enggak. Karena secara tadi 2580. Karena kemarin saya catat ya, seandainya fake outnya itu di nggak nyampe 2560, itu udah bisa saya pastikan harga akan menjadi real chalk di H4. Ternyata dia masih lebih, artinya cukup impulsif ya. Cukup impulsif. Dia sudah memasuki demand area. Ini demand order block ya di M15. Oke, di sini sudah jadi ya, sudah valid high-nya. Jadi inducement. Oke, kita cek bos terakhir di mana? M15. Kita tandain untuk M15 sudah valid ya. High-nya udah ada high valid. Terakhir untuk struktur. Bentar. Wait. Ini berapa? 2570, 2570, 150, 120. Oh. Dia ambil dia. High-nya ngambil. Oke, kena. Jadi ini pullback. Diambil, ini kan udah jelas. Jadi ini menjadi inducement. Oke, inducement di M15. Lalu high validnya di mana? High validnya di sini. Dia sweep, daily liquidity. Oke, lanjut. Di sini juga masih sweep. Belum ada break body ya. Nah, baru di sini. Ya, ini jadi validasi bos. Oke. Di M15 ada setup nih sebenarnya. Ngeselnya masih rawan sih, kalau mau counter trend agak ngeri juga dia. Apakah ini menjadi pucuknya ya? Masalahnya kita nggak pernah tahu. Kalau kita ngesel di sini dapat pucuk ya itu rezeki gitu. Ternyata itu jadi all time high-nya yang terakhir gitu. Tapi kayaknya masih bullish ya. Nah, ini untuk low validnya di M15 tuh di sini. Coba kita tarik, ada apa di situ ya dari M15. Oke, ada VG, ada order block, keren banget ini. Ini area entry, bagus. Di area demand, order block. Di harga 2568.009 itu menjadi entry buy. Misalkan pasang di sini, itu akan kita resikonya itu hanya $50. 50 pips, sorry. Ini sebanding satu ya, cari suatu banding 2 aja lah. Ini kan supply, takutnya ini supply sini udah selesai gitu kan. 1/2 dia segitulah 2578. 1/2 cukup oke lah. Kalau ternyata dia bikin bos baru ya nggak apa-apa, kan yang penting udah taking profit ya kan. Nah, itu setup saya ya, bisa dipakai bisa enggak silahkan. Itu dari kacamata saya di M15. Kalau di H1 belum, masih jauh. Nah, itu nanti tergantung di, coba kita cek ya liquidity-nya, tandanya bagaimana. Oke, masih aman. Nah, nanti tergantung ini breaknya break apa nih nanti itu. Breaknya kalau dia begini dibikin cok di M15. Sebenarnya kalau ngebuy itu di area sini tuh di premium ya, udah harga sangat tinggi. Kalau ngebuy juga agak risiko, cuma ya nggak apa-apa lah. Kalau misalkan ini juga memenuhi syarat kok. Jadi kalau misalkan kena stop loss ya resikonya kan cuma 50 pips ya, is oke. Break, retest, drop. Jadi mungkin begitu kali ya. Jadi ini break trendline, kemudian ada retest, kemudian drop, mungkin seperti itu. Nah, itu mungkin cukup ya untuk analisa di hari ini, di minggu ini. Nanti mulai tanggal 16 September sampai tanggal 20 September analisanya mungkin seperti itu. Nanti akan kita update ya dari hari ke hari. Mudah-mudahan kita bisa update di video harian. Cuman kalau teman-teman mau
lebih detail lagi, silahkan join VIP Signal di Gold, silahkan klik link di deskripsi ya. Kemudian untuk mentorship, silahkan juga klik link di deskripsi. Untuk gabung ke channel gratisnya, teman-teman bisa gabung di klik link di deskripsi, nanti bisa diskusi dengan para trader yang lain ya. Silahkan, itu mungkin ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke semua sosial media teman-teman. Lalu nyalakan loncengnya agar mendapatkan update video dari kami. Dan saya terima kasih banyak sudah menonton video sampai selesai. Dan saya ucapkan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Dan akhir kata, see you in the next video and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.